Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia Reka Anggraini dari Lokal 4 APAI akan menjelaskan perkembangan diri siswa melalui layanan bimbingan konseling dan konsep bimbingan konseling. Yang pertama adalah kedudukan bimbingan dan konseling. Adalah sebagai alat pemahaman dan pengembangan diri siswa dan juga sebagai dasar pengembangan strategi pembelajaran. Dan yang kedua ialah fungsi, sasaran, dan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama adanya bimbingan kurikulum dan pengajaran, yaitu meliputi pengembangan keterampilan, sikap, dan komunikasi siswa. Yang kedua, pengembangan administrasi dan juga kepemimpinan. Yang ketiga, pengembangan kesiswaan. Pengembangan kesiswaan ialah pengembangan kompetisi siswa melalui minat, bakat, dan potensi diri siswa. Ya, orientasi pelaksanaan BK, yaitu orientasi individu. Orientasi individu ialah orientasi yang menghendaki konselor untuk menitikberatkan pelayanan pada siswa secara individu. Yang kedua, orientasi pengembangan. Orientasi pengembangan ialah orientasi yang menekankan pentingnya peranan yang terjadi pada individu. Yang ketiga, orientasi permasalahan. Orientasi permasalahan ialah orientasi yang menyelesaikan atau mengentaskan suatu masalah yang dihadapi oleh si klien. Yang keempat, kualitas guru BK, kualitas pribadi guru BK atau konselor. Yang pertama, harus adanya pemahaman. Maksudnya yaitu guru BK harus paham akan dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kompeten. Artinya guru BK harus memiliki kualitas intelektual, moral, dan sikap yang baik, dan sikap pribadi yang baik. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan maksudnya ialah seorang konselor harus memiliki kesehatan yang baik dan bisa dibandingkan dengan psikologis dari kliennya. Yang keempat, dapat dipercaya dan bisa menyimpan rahasia dari si klien. Yang kelima, jujur. Yang keenam, bisa menjadi motivator ataupun fasilitator. Dan yang ketujuh, memiliki ilmu yang luas. Lalu memiliki sifat yang hangat, contohnya ramah, penyayang dan kasih sayang. Dan yang terakhir, memiliki sikap yang jujur dan juga sikap yang sabar dalam menghadapi si klien. Visi dan misi dan paradigma bimbingan konseling. Yang pertama itu visi bimbingan konseling, yaitu terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang bahagia dengan adanya bantuan layanan, perkembangan dan pengentasan masalah yang akan membantu si klien dalam mengembangkan perkembangannya secara optimal, mandiri, dan bahagia. Sedangkan misi BK yang pertama itu salah satunya misi BK ialah misi pendidikan, yaitu mendidik peserta didik atau kelompok agar bisa berkembang secara efisien dan optimal. Yang ketiga itu adalah paradigma pendidikan. Paradigma BK ialah layanan
Paradigma BK ialah layanan bantuan fisiko pendidikan budaya yang maksudnya adalah pelayanan bimbingan yang sesuai dengan kaedah-kaedah seperti teknologi dan pendidikan. Yang keenam, yang keenam itu pengertian BK dan juga tujuan dari BK. Pengertian BK ialah bimbingan yang merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membantu individu mencapai perkembangan secara optimal. Sedangkan tujuan dari BK itu ialah untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh klien, mendorong si klien agar lebih mandiri dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapinya dan juga mencapai keefektifan pribadi. Dan yang terakhir, arah pelayanan BK. Yang pertama itu adalah pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan yang utama yang dibutuhkan seperti makan, minum, menghirup udara segar, juga sosial emosional. Yang kedua, layanan pengembangan. Layanan pengembangan ialah layanan untuk mengembangkan potensi siswa di setiap tahap-tahapannya dan juga tugas-tugasnya. Layanan autentik ini ialah layanan untuk mengatasi permasalahan baik dari pelayanan dasar maupun pelayanan pengembangan. Sedangkan yang keempat, pelayanan mandiri. Pelayanan mandiri ini ialah pelayanan yang dikhususkan untuk mandiri oleh siswa yang dibutuhkan yang ada di dalam kurikulum dan isi kurikulum yang ada saat ini. Mungkin itu saja.